Halo sahabat Ekolus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Dan kita ketemu lagi di konten Tanya Dr. Hewan Part 2. Banyak pertanyaan yang masuk di konten saya. Sebelum saya jawab, silakan untuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya, biar nanti informasi yang ada terus terupdate. Pertanyaan pertama dari Mbak Selina Agustina Lim. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Mbak Selina. Yang pertama itu, dog food makanan kering apa yang direkomendasikan untuk anjing kampung? Jadi sebenarnya pemberian dry food pada anjing memang itu ditentukan dari berbagai macam faktor. Yang pertama tentunya kita mesti lihat dari ukuran size ya, apakah dia termasuk anjing besar atau anjing menengah, medium, ataupun anjing kecil. Yang kedua itu bisa berdasarkan kehidupan yang outdoor atau indoor. Yang ketiga bisa dari short hair, bulu panjang ataupun bulu pendek. Kemudian dari umur itu dari yang puppies ya, kemudian dari yang adult, kemudian yang senior atau kita sebutnya anjing yang sudah tua. Kemudian ada juga dari ras ya, misalkan dari anjing ras Shih Tzu, Poodle, Maltese, French Bulldog, Golden Retriever, Rottweiler, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dry food yang memang digunakan untuk diet ataupun untuk treatment. Nah, untuk pemilihan jenis dry food atau makanan anjing kampung sebenarnya tidak dibedakan ya. Dry food juga itu kualitasnya juga ada berbagai macam ya. Ada kualitas yang bawah, katakanlah seperti itu, bagian kualitas yang medium, premium, ataupun yang bagus super premium ya. Jadi memang untuk pemberian makanan kering sebaiknya diberikan makanan yang berkualitas medium atau premium. Dan untuk kebutuhannya jadi disesuaikan dengan faktor yang saya sebutkan tadi. Berat badannya dia termasuk yang mana, kemudian dia indoor apa di outdoor, kemudian umurnya ya. Jadi apapun merek makanannya itu diperbolehkan. Yang penting makanan ini adalah makanan yang kualitas, kita sarankan kualitas yang premium. Artinya ketika kualitasnya premium, ini berdampak pada kesehatan si anjing tersebut ya. Jadi secara nutrisi untuk kualitas yang premium ini memang sangat bagus untuk kesehatan bagi si anjing tersebut. Jadi mau merek apapun tidak ada masalah, yang penting kualitasnya yang premium atau yang bagus ya. Kemudian makanan kaleng daging apa yang direkomendasikan? Ini berhubungan dengan pertanyaan yang keempat, makanan basah atau daging halus kalengan yang direkomendasikan untuk anjing kampung. Jadi sebenarnya pertanyaan sama. Jadi makanan basah atau wet food apa yang direkomendasikan untuk anjing kampung? Nah, untuk makanan basah sebenarnya ketika kita sudah memberikan makanan kering dry food pada anjing, itu makanan basah tidak merupakan suatu hal yang kewajiban untuk diberikan. Jadi sifatnya makanan basah ini hanya untuk merangsang saja, merangsang nafsu makan tentunya ya. Jadi biar aroma makanan dry foodnya itu juga menjadi lebih menyengat. Dan seperti kita ketahui bahwa anjing itu makan dari aromanya. Semakin menyengat aromanya, sudah pasti si anjing juga menyukainya. Jadi kalau dia sebenarnya tidak bermasalah dengan makanan dry food, artinya diberikan makanan dry food, si anjing tetap mau makan, makanan basah tidak diwajibkan ya. Kalaupun mau memberikan, silakan cari saja merek, boleh apa saja yang baunya menyengat. Dan itu pemberian juga jangan terlalu banyak, artinya ini hanya sebagai pencampur saja, tidak memberikan terlalu berlebih. Artinya jangan nanti memberikan banyak wet foodnya dibandingkan dry foodnya. Yang terjadi nanti kalau si anjing terlalu banyak wet food, makanan basah, bisa menyebabkan timbulnya karang gigi atau plek dalam waktu dekat. Jadi wet food kalaupun bisa mau diberikan dengan kadar yang sedikit, misalkan 1 sendok makan ya, sekali makan dicampur dengan dry foodnya, kemudian dicampur secara merata biar aroma dry foodnya menjadi lebih menyengat ketika dicampur dengan wet foodnya. Kemudian snack apa yang direkomendasikan untuk anjing kampung? Karena kemarin dia suka snack, lalu setelah kena parvovirus jadi mau makan snack pedigree aja. Baik, jadi snack pada anjing juga boleh diberikan, tapi sifatnya kan snack ini tidak membuat si anjing menjadi kenyang seperti itu. Jadi kalau misalkan si anjing suka dengan merek tertentu, ya silakan saja, tidak ada masalah.
snack ini hanya sebagai tambahan saja, ya, sebagai tambahan makanan atau katakanlah cemilan saja. Jadi boleh mau diberikan merek apapun itu, yang penting anjingnya suka, ya, dan tidak menyebabkan alergi atau sensitivitas terhadap tubuh dia, ya. Kemudian, apakah benar kalau anjing kampung itu tidak boleh divaksin dan kalau divaksin bisa meninggal? Ini sebenarnya pernyataan yang salah, ya. Jadi vaksinasi itu tidak membuat anjing menjadi meninggal. Vaksinasi justru malah memprotek si hewan atau si anjing yang diberikan vaksin terhadap serangan-serangan penyakit yang sifatnya mematikan, ya. Jadi vaksinasi ini sangat penting bagi anjing dalam memprotek, melindungi dari serangan-serangan penyakit virus tentunya, ya. Nah, seperti kita ketahui yang di konten saya sebelum-sebelumnya bahwa apa pentingnya vaksinasi, ya, salah satunya adalah untuk mencegah terhadap serangan virus pada anjing yang sifat mematikan. Jadi pernyataan ini itu salah, ya. Jadi vaksin itu tidak membuat anjing menjadi meninggal, karena syarat vaksin itu juga sudah dijelaskan mesti detail, ya. Jadi sebagai tindakan upaya pencegahan terhadap penyakit-penyakit virus yang sifatnya mematikan. Terus apalagi nih? Bagaimana cara mengatasi anjing kampung yang lemas dan tidak memakan, ya. Jadi sebenarnya kita mau berbicara anjing ras ataupun anjing kampung atau apapun itu, yang jelas jenisnya adalah anjing. Jadi kalau sudah lemas kemudian tidak memakan, ini banyak faktor penyebabnya. Anjing yang tidak memakan pastinya akan menyebabkan kelemasan pada anjing tersebut karena tidak ada asupan makanan yang masuk dalam tubuh dia. Nah, anjing tidak memakan ini sebenarnya gejala, ya, gejala dari suatu penyakit. Penyakit bisa secara klinis, ya, bisa juga secara psikologis gitu, ya. Jadi memang anjing tidak memakan ini banyak faktornya. Anjing yang secara psikologis, misalkan anjing baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru, misalkan, ya, dia tidak memakan, atau anjing yang dititip di penitipan biasanya dia sehari tidak memakan, ya, itu secara psikologis. Atau anjing yang mau anjing yang sedang birahi, pengen kawin, itu juga dia biasanya mengalami penurunan nafsu makan, ya. Jadi dan banyak diagnosa lain, ya, yang menyebabkan anjing menjadi tidak memakan. Kemudian bagaimana cara menanganinya anjing yang lemas dan tidak memakan? Pastinya kita harus tahu dulu apa penyebabnya si anjing ini menjadi tidak makan, gitu, ya. Mungkin bisa jadi anjing tidak memakan karena picky atau memilih makanan. Karena apa yang kita berikan dia tidak suka sehingga dia tidak memakan. Jadi treatmentnya adalah kita mesti tahu apa penyebabnya. Kalau dia penyebabnya memang karena psikologis, berarti treatmentnya adalah dilakukan secara psikologis, ya, pola-pola treatment tertentu. Kalau memang dia tidak mau makan karena suatu penyakit, ya sebaiknya dibawa ke dokter yang terdekat. Tujuannya adalah kita mencari tahu apa penyebabnya sehingga tidak mau makan. Dengan begitu kita mendapatkan suatu diagnosa dan kita mendapatkan suatu treatment yang memang berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan diagnosa, sehingga pengobatan menjadi lebih tepat, ya. Nah, mungkin pertolongan pertama untuk anjing-anjing yang memang lemas itu bisa diberikan air madu, ya, air plus madu bisa diberikan ke anjing. Kita tahu bahwa madu mengandung glukosa, gula, jadi bisa untuk menambah energi, ya. Kemudian yang tidak mau makan bisa diberikan makanan-makanan wet food, ya, atau makanan recovery, ya, yang kaleng itu banyak diberikan ke anjing-anjing. Tujuannya apa? Dengan kita memberikan makanan wet food yang aromanya sangat menyengat, harapannya adalah si anjing agar menaikkan nafsu makan pada si anjing tersebut, ya. Jadi itu boleh dicoba, ya. Baik, demikian Mbak Selina, semoga jawabannya sedikit memberikan informasi dan bisa dapat membantu Mbaknya dalam mengatasi problem terhadap anjingnya, ya. Next, pertanyaannya dari Ibu Ria Munia. Ini customer kami, customer lama kami, ya. Terima kasih Ibu Ria sudah support di konten saya, juga sudah menjadi customer setia kami di Dikrus Pet Center Batam, ya. Pertanyaan adalah, Dok, umur berapa betina atau anjing betina berhenti loops? Kalau kita tahu loops itu atau mens itu hanya pada anjing, tidak pada kucing, ya. Jadi memang loops ini dimulai biasanya di umur 8 bulan
pada saat usia 8 bulan si anjing ini akan mengalami namanya mens atau loops ya. Kemudian dia akan loops kedua itu di usia 1 tahun. Setelah usia 1 tahun, per 6 bulan sekali anjing itu akan mengalami loops ataupun mens. Nah, hal ini mesti kita deteksi dan kita harus hitung ya, karena kalau dia tidak mengalami loops atau mens selama 1 tahun atau bahkan ada yang 2 tahun tidak mengalami loops, ini ada suatu kelainan biasanya di organ dalam, ya, biasanya di ovariumnya ada tumbuh kista biasanya. Ini mesti dideteksi secara dini. Nah, kalau ditanya kapan dia akan berhenti loops, jadi masing-masing anjing itu berbeda-beda ya. Ada yang di umur 10 tahun sudah tidak loops lagi, ada di umur 9 tahun sudah tidak loops lagi, ada juga kemarin yang di 12 tahun juga dia masih loops gitu ya. Memang loopsnya sudah tidak teratur lagi, sudah jelas ya. Nah, jadi semakin tua umur anjing, semakin senior, biasanya itu tingkat loopsnya akan mengalami penurunan ya. Nah, untuk berhenti loop atau mens itu biasanya di usia 10 tahun ke atas ya, itu biasanya sudah tidak mens lagi atau sudah tidak loops lagi. Walaupun dia nanti terjadi loops atau mens, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah loops atau mens ini bisa secara teratur ya. Apabila sudah tidak teratur, misalkan di umur muda, itu mesti diperiksakan ke dokter hewan. Biasanya ada penyakit di saluran reproduksinya. Pertanyaan berikutnya dari I love you. Terima kasih buat Mas atau Mbak, ini saya nggak tahu. I love you. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dogi saya sudah saya belikan banyak dog food bermacam-macam merek, dari merek A mungkin sampai merek X yang tidak saya sebutkan. Kemudian dia maunya hanya ampela, hati ayam saja, jadi pilih-pilih makanan. Jadi itu yang saya bilang, bahwa anjing ini bisa bersifat picky atau memilih-milih dalam hal pakan, dan ini akan menjadi kesulitan bagi kita. Jadi bagaimana supaya anjing tidak memilih makanan, itu sebenarnya kita yang mengajarkan dia. Kita jangan pernah memperkenalkan atau memberikan anjing kucing kita makanan-makanan yang kita konsumsi ya, contohnya ayam ataupun daging ataupun hati, karena makan-makan ini tentu saja aromanya dan rasanya itu lebih enak dibandingkan dry food atau dog food yang memang buatan pabrik gitu ya. Nah, jadi memang kendalanya adalah ketika kita sudah memberikan makanan-makanan seperti yang disebutkan masnya tadi atau mbaknya tadi, sudah jelas anjing tidak akan memilih dry food ya, dia akan memilih makanan yang diberikan tadi. Jadi kalau sudah seperti itu, biasanya anjing ini akan terus memilih ya. Bagaimana caranya? Ada 2 saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita coba memberikan dry food merek tertentu, Mas campur dengan makanan yang dia suka. Contohnya dia suka daging ayam misalkan, ya sudah, daging ayamnya kita bikin dry food. Bagaimana caranya? Daging ayamnya kita rebus, kemudian kita blender, dan itu bisa kita berikan, kita mix dengan makanan dry foodnya. Jadi di dry food tersebut ada aroma daging ayam ya, dan pemberian daging ayam yang sudah kita blender ini jangan terlalu banyak ya. Jadi misalkan hari ini kita kasih 4 sendok makan, nanti 3 hari atau 4 hari kita kurangi menjadi 2 sendok makan ya, kemudian 4 hari kemudian kita kurangi lagi menjadi 1 sendok makan ya. Artinya dia tidak ketergantungan terhadap wet food olahan kita, sehingga lama-lama bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan, sehingga menjadikan dia bisa makan dry food yang kita inginkan. Nah, ketika anjing sudah bisa memakan dry food, jangan coba-coba lagi kita memberikan makanan yang kita konsumsi. Misalkan ketika sudah bagus, sudah bisa makan dry food, si anjing kita berikan makanan iseng tempe, atau kita berikan makanan daging ayam. Nah, itu pasti dia akan kembali lagi dari titik awal, akan tidak suka lagi dengan dry food, dan dia akan menyukai ayam atau makanan tambah seperti tempe, ayam, daging yang kita berikan. Itu menjadi rusak lagi pola makannya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya dalam anjing yang memilih makanan, kita berlaku hukum punishment ya. Jadi kita memberikan hukuman seperti apa? Jadi ketika kita memberikan makanan dry food, kita berikan ke anjing tersebut, kita tunggu si anjing ini 5-10 menit. Dia biasanya akan datang dan dia akan mencium, dan kemudian dia akan pergi kalau dia tidak suka dengan aroma dry food tersebut. Dibiarkan saja, biarkan sampai 15 menit. Ketika dia tidak memakan makanan yang kita taruh di dalam botol, itu kita ambil lagi, kita masukkan ke dalam toples lagi, dan kita ganti dengan air putih. Lakukan itu pagi seperti itu, kemudian sore pun lakukan dengan hal yang sama. Kita berikan lagi dog foodnya, ditaruh di dalam bowl,
kita tunggu 10 sampai 15 menit. Kemudian apakah nanti dia akan datang, kemudian pasien tidak akan makan lagi. Nah, kita tetap kita ambil ininya makanannya, kemudian kita ganti dengan air putih ya. Kita lakukan proses ini berulang-ulang. Nanti pada akhirnya anjing ini akan melihat perilaku kita bahwa ketika saya tidak makan, berarti makanan ini akan diambil oleh majikan saya atau owner. Ketika dia lapar, dia akan mempunyai insting untuk cepat memakan makanan yang kita berikan, karena dia sudah tahu ketika kita memberi makanan dan makanan tidak dimakan, maka kita akan mengambilnya. Jadi dia sebelum kita mengambil, dia sudah menghabiskan terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu triknya. Dan ini bisa berlangsung 1 sampai 3 hari ya. Yang penting adalah anjing tetap mau minum. Jadi ketika anjing tetap mau minum, makanan tadi tidak bermasalah. Nah, kelemahannya adalah biasanya ownernya kalah mentalnya gitu. Jadi ya posisinya adalah yang menang adalah si anjingnya lagi gitu ya. Karena anjingnya akan tahu, karena kalau anjingnya tidak makan, owner akan memberikan makanan yang baru yang dia suka. Nah, dia udah hafal seperti itu. Jadi kita harus rubah pola pemikirannya dengan cara hal yang saya jelaskan tadi di atas ya. Jadi berlaku punishment-punishmentnya ketika makanan yang kita berikan dia tidak makan, kita akan mengambil dalam waktu 10 sampai 15 menit. Dengan begini anjing bisa membaca perilaku kita, dan punishmentnya adalah tidak ada makanan tambahan yang kita berikan. Itu punishmentnya. Berarti anjing akan paham ketika makanan yang sudah diberikan dan tidak dimakan, maka akan diambil dan tidak ada penggantinya. Nah, ini atau saran yang kedua mungkin bisa diterapkan di rumah ya, dalam mengatasi anjing-anjing yang bermasalah dalam hal-hal memilih makanan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Siska Lubis ya. Dok, apakah kucing yang sudah vaksin lengkap masih mungkin terkena virus? Dan bagaimana cara untuk merawat kucing yang sudah terkena virus itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Siska Lubis, pertanyaan sangat bagus sekali. Dalam vaksinasi lengkap itu kita ketahui bahwa ada berlaku booster atau pengulangan vaksin ya. Kita mesti lihat vaksin lengkap ini dilakukan berapa kali. Biasanya untuk kucing ya, kalau sudah dilakukan 3 kali selang 1 bulan, biasanya vaksinasi ini akan protect, akan melindungi si kucing tersebut dari serangan virus yang mematikan. Jadi ketika sudah vaksin lengkap dan sudah 3 kali, biasanya kasusnya sangat jarang terjadi kucing terinfeksi virus yang sifatnya mematikan. Dan bisa tidak ketika vaksin lengkap kucing bisa terinfeksi? Bisa karena apa? Satu, mungkin vaksin lengkapnya tidak diulang, mungkin vaksin lengkap cuma sekali saja ya. Misalkan bulan ini divaksin, harusnya bulan depan diulang, tapi dia tidak diulang, cuma sekali satu, kemudian tidak dilakukan booster sehingga kekebalan antibodi yang didapat tidak maksimal. Jadi ketika virus ini menginfeksi tubuh si kucing, bisa saja terjadi gejala klinis karena tubuh belum mempunyai kekebalan tubuh yang maksimal dalam memprotek diri dia terhadap serangan virus. Untuk kucing yang terkena virus, biasanya kucing ini dites dulu ya, dites pakai rapid test bahwa hasilnya positif ya. Kita akan lihat dulu nih di rumah ini ada berapa ekor kucingnya. Kalau kucingnya lebih dari 1 ya, sebaiknya kucing tidak dirawat di rumah, tetapi dirawatlah di klinik agar memutus siklus penularan terhadap virus tersebut ya. Karena kalau misalkan virus ini terkena pada kucing A, itu akan bisa menulari ke kucing B ataupun C ya. Nah, bisa juga kucing ini dirawat di rumah, tapi yang jelas perawatannya itu ekstra ketat ya. Jadi kucing yang sudah terkena virus, biasanya dokter akan memberikan beberapa treatment ya, beberapa treatment secara pengobatan secara simptomatis. Jadi pengobatan secara gejala klinis yang terlihat, tidak secara kausalis. Penyebab utamanya karena kita tahu bahwa virus itu tidak ada obat ya. Jadi kita hanya memberikan pengobatan secara simptomatis dan gejala klinis ya. Misalkan dia ada gejala diare, dia ada gejala muntah, tidak mau makan, itu kita berikan obatnya ya untuk hal-hal tersebut. Dan pastinya kita memberikan suplemen imunodilator atau imunostimulan yang bisa menggertak sistem kekebalan tubuh si hewan sehingga dia mampu untuk melawan atau tubuh mampu untuk membentuk antibodi sehingga bisa sedikit membantu perlawanan terhadap virus yang sudah masuk ke dalam tubuh si kucing. Beberapa cara merawatnya biasanya ada obat dari dokter, kemudian kucingnya juga harus diberi asupan makanan ya. Biasanya yang tidak mau makan
dipaksa ya, sedikit demi sedikit harus diberikan makanan, kemudian juga dilihat suhunya seperti apa. Kalau dingin diberi penghangatan biar dia tetap stabil pada suhu normal seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya biasanya 3 hari kemudian akan dicek ulang. Kalau di kami ya, kita berikan obat selama 3 hari, kemudian 3 hari kemudian akan datang untuk dicek kembali dan kita lihat progresnya seperti apa. Nanti akan kita lihat lagi obat apa kemudian akan diberikan lagi, dan tetap selalu konsultasi ke dokter hewannya dan apabila melakukan perawatan di rumah ya, agar tidak salah dalam penanganan atau treatmentnya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rek Gustian. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ya. Pertanyaannya, Pak Dok, burung kakak tua saya kan hidungnya meler, matanya sembab, terus banyak orang bilang kalau itu kena snot. Apakah obat snot ayam bisa digunakan pada burung? Ya, kalau bisa dosis yang mesti dipakai seberapa banyak? Baik, saya akan menjelaskan sedikit penyakit snot pada unggas. Oke, penyakit snot itu disebut juga penyakit koriza ya. Penyakit ini memang penyakit yang menyerang saluran pernapasan pada unggas ya. Kita tahu burung itu sama dengan kelompok unggas juga. Snot atau koriza ini itu memang dikenal dengan pilek pada ayam. Biasanya juga bisa terjadi pada burung. Penyakit infeksi saluran pernapasan ini itu disebabkan oleh bakteri. Biasanya gejalanya adalah kalau pada burung itu ada keluar ingus atau leleran dari hidung, dari yang sifatnya encer sampai dengan mengental, bahkan ada yang bernanah dan berbau khas. Selain leleran juga biasanya mukanya juga sembab atau bengkak ya, terlihat pada bagian matanya juga bisa berdampak di daerah sana. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja treatmentnya ketika penyakit ini disebabkan oleh bakteri, musuhnya dari bakteri adalah antibiotik ya. Jadi kita bisa memberikan antibiotik yang memang dikhususkan untuk unggas ataupun burung, dan juga ditambah dengan multivitamin agar bisa mempercepat proses percembuhan. Pertanyaannya adalah, obat snot pada ayam bisa nggak diaplikasikan ke burung dan berapa dosisnya? Nah, untuk obatnya kita lihat dulu apa kandungan atau komposisi obat tersebut. Apabila obat tersebut mengandung antibiotik, nah boleh dikonsultasikan dulu ke dokter hewan ya, apa komposisinya, sehingga dokter hewan bisa memastikan bahwa obat tersebut bisa digunakan dalam pengobatan terhadap burung ya. Kemudian bagaimana dosisnya? Dosisnya juga biasanya pada kemasannya itu biasanya suka ada ditentukan. Ada obat yang memang dicampurkan dengan air minum misalkan, atau memang obat yang memang langsung masuk obat oral ya ke dalam mulut. Nah, itu biasanya dosisnya sudah ada pada kemasan. Apabila dalam kemasan tersebut juga tidak terdapat dosisnya, silakan boleh dikonsultasikan ke dokter hewan terdekat atau langganan teman-teman sekalian. Apakah obat ini bisa digunakan pada burung untuk menangani penyakit tertentu, baik penggunaannya ataupun dosisnya berapa. Kemudian dari Mas Fadilah, pertanyaannya, dokter lokasinya di mana? Kira-kira biaya steril Biometra habis berapa? Kalau klinik The Cruz Pet Center itu berada di Batam ya. Memang beberapa subscriber saya itu tidak hanya dari Batam, tapi juga ada dari Jakarta, kemudian kemarin dari Blitar, Bekasi, dan lain sebagainya ya. Untuk saya memang praktek saya di The Cruz Pet Center Batam ya. Berapa biaya Biometra? Biaya Biometra itu untuk kucing ataupun anjing itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung kliniknya pastinya. Kemudian dalam melakukan proses operasi Biometra tersebut itu ada tahapan-tahapannya ya. Dari klinik A ke klinik B itu pasti berbeda-beda. Hal ini berhubungan sama biayanya juga ya. Contohnya di kami ketika melakukan suatu operasi Biometra misalkan, kami harus menggunakan pemeriksaan gejala klinis dulu, kemudian kami menggunakan pemeriksaan cek darah ya, baru kita operasi juga menggunakan mesin anestesi inhalasi ya. Jadi memang harga menjadi lebih mahal ya, tetapi keselamatan ataupun resiko dari operasi tersebut bisa diminimalisir ya, sehingga keberhasilan operasi itu bisa mendapatkan hasil yang sempurna seperti itu ya. Biaya operasi Biometra itu sekali lagi tergantung dari kliniknya dan fasilitas dan peralatan serta bahan apa yang digunakan dalam melakukan tindak operasi bedah Biometra pada kucing tersebut ya. Kemudian dari Pak Budi Kristianto ya, ini juga
customer sekaligus penyalur dry food dan dog food ini ya, Bapak Budi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi beliau bertanya, apa bedanya alergi dan sensitif terhadap makanan tertentu terhadap kucing? Terima kasih Pak Budi pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah alergi dan sensitivity terhadap makanan ya, karena alergi itu banyak ya, bisa karena alergi kutu, bisa karena alergi debu, bisa karena alergi lingkungan, faktor lingkungan, itu banyak. Jadi yang ditekankan di sini terhadap makanan ya. Jadi alergi dan sensitivitas terhadap makanan itu sebenarnya mempunyai gejala yang hampir mirip, tetapi secara penyakit itu dia berbeda ya. Alergi terhadap makanan adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang terjadi ya setelah kita memakan makanan tertentu ya. Nah, adapun gejala alergi terhadap makanan biasanya satu, kulit merah-merah, kemudian gatal-gatal pada kucing ya, selalu menggaruk atau mengguruming dirinya, kebengkakan pada wajah bisa terjadi, kemerahan di seluruh tubuh sehingga menyebabkan kulit yang meradang, kemudian kucing juga merasa tidak nyaman ya, ada ketidaknyamanan pada kucing, dan pada bulu itu berakibat terjadi kerontokan yang bersifat lokal sehingga bulu menjadi patah dan akan menjadi rontok. Sedangkan sensitif terhadap makanan adalah proses intoleransi terhadap makanan tertentu. Apa itu intoleransi? Intoleransi makan adalah adanya gangguan pada saluran pencernaan tubuh kita, di mana saluran pencernaan tubuh kita itu tidak bisa mencerna makanan-makanan tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau bisa juga disebutkan ketidakmampuan saluran pencernaan dalam mencerna makanan tertentu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah intoleran terhadap susu, karena biasanya ada kadar laktosa di situ. Kucing sangat sensitif terhadap laktosa, makanya dinamakan intoleran terhadap susu. Nah, gejala dari intoleransi atau sensitif ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kucing. Biasanya akan menyebabkan proses terjadinya diare pada kucing ya. Jadi demikian Pak Budi perbedaannya antara alergi dan sensitif terhadap makanan. Semoga jawaban ini bisa memberikan sedikit pencerahan pada Bapak ya. Thank you Pak pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Liberty Kembaret. Dok, kalau American Bully lahiran sesar, apakah masih bisa melahirkan? Ada batasan nggak dia melahirkan kalau sudah disesar? Baik, terima kasih Mbak Liberty, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi, kalau dalam artian sesar, berarti kita mengeluarkan anaknya, papisnya, dan rahim dipertahankan. Artinya rahim tidak diangkat atau tidak steril. Dan artinya itu anjing masih bisa untuk dia bereproduksi ya. Jadi jawabannya bisa bereproduksi asal anjing tidak steril, kecuali ketika pada saat sesar rahim dan ovarim juga diangkat sehingga anjing menjadi steril. Nah, untuk anjing yang sudah steril pastinya sudah tidak bisa bereproduksi lagi ya, alias tidak bisa beranak lagi ya. Pertanyaan kedua, ada batasan tidak melahirkan kalau sudah disesar ya. Nah, jadi kalau sudah disesar biasanya jarak untuk dikawinkan lagi itu 1 tahun. Jadi kan kalau anjing itu dia birahi 1 tahun 2 kali. Misalnya kita sesar, kemudian kita melewati satu masa fase loops atau mens ya. Kita lewati dulu fase mensnya itu, kemudian mens berikutnya baru kita bisa kawinkan lagi. Tujuannya adalah untuk proses healing atau persembuhan si rahim tersebut agar bisa nantinya tidak bermasalah lagi ketika melakukan proses reproduksi. Biasanya proses sesar ini semakin banyak disesar itu akan menjadi sulit tingkat kesulitan operasinya, karena di situ ketika sesar pertama itu sudah dilakukan proses pembedahan. Maksudnya adalah kita membuat jahitan-jahitan ya, ada jahitan di rahim ya, kemudian ada jahitan di kulit dan jahitan di otot. Ketika itu kita sesar lagi, biasanya jahitan ini akan healing dan jaringan lemak itu bisa menempel di rahim
di rahim tersebut, dan ini biasanya operasi akan menjadi jauh lebih sulit. Kalau bagi saya, sesar yang ketiga itu pasti akan lebih sulit penanganannya. Jadi sebaiknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengkawinkan atau membreeding anjing tersebut, ya. Misalkan pejantannya tidak boleh besar dari si betinanya sehingga anaknya tidak terlalu besar, ya. Jadi seperti, atau ketika dia sesar 2 kali, sebaiknya sudah disteril saja sehingga tidak dilakukan proses kawin lagi, karena seperti kita ketahui bahwa operasi sesar juga pada anjing itu mempunyai risiko tingkat kematian yang tinggi, ya. Jadi memang kita harus lebih cepat dalam mengambil keputusan apakah kalau sudah sesar yang kedua, ketiga, saran saya sebaiknya dilakukan proses steril saja untuk kesehatan bagi anjing tersebut. Oke, next pertanyaan dari, wah ini namanya agak-agak bingung sih, dari Baxia Gaming. Wah, ini gamers kayaknya ya. Dok, mau tanya, kalau kucing napasnya kayak pilek terus, itu normal nggak ya? Nggak sembuh-sembuh, kata owner sebelumnya, udah lama dan nggak nular ke kucing orang lain. Emang ada ya kucing kayak orang kena sinusitis? Oke. Berkaitan dengan sinusitis, ya, pada kucing juga bisa terjadi, ya. Jadi infeksi pernafasan itu adalah infeksi bakteri ataupun virus ataupun jamur, ya, yang menyerang organ atau saluran napas, ya, dari hidung, kemudian sinus, faring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Jadi infeksi saluran pernapasan ini bisa terjadi pada hewan, ya, baik hewan besar maupun hewan kecil. Salah satu infeksi saluran pernapasan yang umum terjadi pada kucing ialah rinitis, ya, atau yang kita sebut dengan felin rhinotracheitis, dan ini ada vaksinnya. Felin infectious rhinotracheitis ini memang dia sangat menular, ya, pada kucing karena disebabkan oleh virus, ya. Jadi sebaiknya dipisahkan apabila kucing kita terdeteksi ada gejala flu seperti itu. Rinitis kronis itu biasanya disebabkan oleh infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini disebabkan oleh bakteri, dan bakteri ini bisa menyebabkan discharge mukoprolen atau ingus lah, ya, yang ada cukup banyak dia terbentuk di dalam sinus-sinus sehingga sering disebutnya menderita gejala sinusitis, ya. Karena memang infeksi sekunder dari penyakit ini, rinitis ini, bisa menyebabkan terbentuknya ingus ataupun mukoprolen discharge itu pada sinus, pada kucing. Memang kasus rinitis dan sinusitis itu memang penyakit yang memang tidak bisa dibedakan, ya. Jadi hampir mirip gejalanya. Bagaimana treatmentnya? Tentu saja dengan pemberian antibiotik, ya, dan ini juga harus dikonsultasikan dengan dokter hewan langganan teman-teman sekalian. Nanti coba dibawa ke dokter hewan, ya, pasti akan diberikan treatment. Selain pemberian antibiotik juga mungkin diberikan sistem untuk kekebalan tubuhnya dan juga multivitamin dalam upaya proses persembuhan penyakit. Kemudian saran saya untuk mencegah terjadinya infeksi pernapasan yang disebabkan oleh virus, sebaiknya dilakukan vaksinasi secara terjadwal ke dokter hewan. Oke. Dan next, pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaannya dari Mbak Zakiatur Rahmah, ya. Ini pertanyaannya berat, ya, cukup berat gitu, ya. Memang pertanyaan ada di konten perlukah cek darah pada kucing dan anjing, ya. Jadi saya langsung jawab saja di konten ini. Pertanyaannya, halo dok, kalau RBC, HCT, MCV, MCH, RDW kucing rendah, apakah kemungkinan terkena leukemia? Wah, ini pertanyaannya lumayan, ya, lumayan bagus gitu, ya, dan di terakhir, jadi saya harus menjelaskan, ya, apa itu leukemia pada kucing. Apakah kucing bisa terkena leukemia? Oke. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang leukemia pada kucing. Leukemia pada kucing itu biasanya disebabkan oleh virus, ya, biasanya kita sebut dengan felin leukemia virus. Virus ini termasuk dalam golongan juga HIV atau Human Immunodeficiency Virus, ya. Kalau pada felin, ya, dia tidak menular ke manusia, ya. Jadi memang virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini menyerang getah bening pada kucing,
Nah, gejalanya adalah kucing akan rentan terinfeksi karena hubungannya dengan sel darah putih atau leukosit atau white blood cell. Jadi bisa saja kucing terkena infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, bahkan bisa infeksi saluran pernafasan, kemudian infeksi kantong kemih, kemudian juga bisa terjadi kejang pada kucing, pembekakan getah bening, kemudian terjadi demam, penurunan berat badan, juga bisa terjadi stomatitis, bisa terjadi gingivitis, bisa terjadi anemia, bisa menyebabkan diare dan penyakit kuning ataupun ikterus. Kenapa leukemia ini bisa menyebabkan anemia pada kucing? Hal ini tentu saja berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Zakia, apakah kalau hasil hematologi RBC dan lainnya rendah, apakah kemungkinan besar si kucing menderita leukemia, ya? Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa leukemia adalah jumlah sel darah putih yang terlalu tinggi. Jadi memang perubahannya abnormal dari sel darah putih. Artinya tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Jadi leukositnya itu tinggi kalau dilihat dari hasil pemeriksaan darah hematologi, ya. Apa yang menyebabkan leukosit ini menjadi tinggi? Seperti kita ketahui bahwa sel darah putih ataupun leukosit ataupun white blood cell itu berfungsi peranannya dalam sistem pertahanan tubuh dan dia diproduksi di sumsum tulang, ya. Dan apabila fungsi sumsum tulang ini terganggu, maka akan menyebabkan sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani fungsinya atau perannya secara efektif. Apabila virus ini menginfeksi sumsum tulang, akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi dari sumsum tulang yang berdampak pada gangguan proses pembentukan darah, perubahan nilai dari leukosit ketika terdeteksi di hasil pemeriksaan darah hematologi. Sel darah putih atau leukosit yang dihasilkan itu akan mengalami perubahan menjadi lebih tinggi, ya. Virus ini menginfeksi sumsum tulang yang berakibat pada terganggunya proses pembentukan darah. Nah, pembentukan darah ini bisa saja yang terganggu adalah sel darah merahnya, ya, menjadi lebih rendah begitu sehingga terdeteksi menjadi anemia, dan sel darah putihnya atau leukositnya menjadi tinggi atau bisa terkena leukemia. Kembali ke pertanyaan Mbak Zakia bahwa berdasarkan hasil cek hematologi darah ini mesti kita konfirmasi ke pemeriksaan klinisnya seperti apa. Apakah mungkin dia terkena leukemia? Mungkin saja bisa terjadi, ya. Tapi kita memang dari hasil hematologi tersebut kita sinkronisasikan dengan pemeriksaan klinisnya. Ketika kita sudah mencocokkan antara gejala klinis yang terjadi dengan hasil pemeriksaan darah, di situ kita akan tahu apakah kucing ini benar-benar terjangkit penyakit leukemia atau tidak, ya. Karena kalau kita hanya berpatokan pada anemianya saja, seperti kita ketahui bahwa anemia itu adalah banyak faktornya, ya. Tidak hanya penyakit leukemia saja, tetapi penyakit-penyakit yang lain juga bisa menderita terjadinya anemia. Contohnya apa? Contohnya infeksi parasit, misalkan parasit darah. Ini juga bisa terjadi penurunan sel darah merah dan penurunan trombosit ataupun keping darah. Apabila diperlukan pemeriksaan yang lain untuk memperteguh diagnosa tersebut, boleh dilakukan, ya. Yang penting ketepatan kita dalam mendiagnosa penyakit itu bisa dilakukan dengan benar sehingga treatmentnya pun juga bisa dilakukan dengan tepat. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan sedikit informasi tentang penyakit leukemia pada kucing. Nah, demikian sahabat The Cruz untuk konten Tanya Dokter Hewan bagian kedua, ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar bunyi gitu, biar selalu terupdate informasi dari saya. Sampai ketemu lagi di konten Tanya Dokter Hewan bagian ketiga. Di sana mungkin ada kejutan-kejutan yang akan saya tampilkan, dan tetap pantengin channel YouTube saya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.